Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meluruskan ero, meluruskan saf. Kemarin ada yang bertanya ya, tentang ada saudara kita yang bertanya ke saya, kalau penggunaan anak panah yang terlalu ringan di bawah standar GPP itu kan bisa menyebabkan kerusakan pada busur. Lalu gimana dengan penggunaan majra, kata dia, atau tongah? Kalau teman-teman belum tahu majra, boleh cek di konten-konten sebelumnya atau boleh cari di Google. Majra itu menembakkan anak panah kecil gini loh. Ini kan terlalu ringan, jadi itu kan katanya merusak busur. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Atau bagaimana dengan menzil? Menzil juga menggunakan anak panah yang terlalu ringan untuk mencapai jarak tertentu kan. Oke, jadi teman-teman, yang pertama saya beri tamsilan lah, perbandingan ceritanya seperti ini. Misal mie instan itu merusak kan ke diri kita. Jadi makan mie itu kan nggak sehat. Lalu kenapa kita masih makan mie? Oke, jadi ada perkara lain yang kita korbankan. Kerusakan busur itu sedikit dikorbankan untuk tujuan yang lain. Sama halnya dengan makan mie instan. Mie instan itu kan nggak baik, kok dimakan gitu. Nah, kita mengorbankan kesehatan kita karena apa? Pertama mungkin karena perekonomian. Kalau zaman saya kuliah dulu, zaman kos, perut lapar, uang nggak ada, ya kita mengorbankan kesehatan, kita makan mie, yang penting perut kenyang dan nikmat. Mie instan enak, masya Allah, saya nggak bisa bohongi, mie instan itu lazis. Jadi seperti itu, ada tujuan lain sehingga kita mengorbankan yang lain. Untuk penggunaan baby arrow itu merusak busur sebenarnya, tapi ada tujuan lain yang hendak dicapai dengan penggunaan tadi, atau penggunaan anak panah menzil misalkan. Itu kan terlalu ringan dan dapat merusak busur, benar. Tapi tujuan lainnya adalah misalkan ke perlombaan. Perlombaannya seperti itu, lomba flag shooting, menembakkan anak panah terjauh. Orang rela busurnya mengalami semi dry fire untuk memecahkan rekor gitu loh. Jadi harus ada yang dikorbankan. Seperti itu juga penggunaan anak panah yang kecil. Itu tujuannya mungkin kalau zaman dulu ya untuk peperangan dan sebagainya. Kalau zaman sekarang itu sebagai warisan seni dan budaya yang dilestarikan gitu loh, dalam tanda kutip. Sehingga untuk mencapai tujuan tadi, memecahkan rekor anak panah terjauh, sehingga orang-orang mengorbankan busurnya, mengalami sedikit semi dry fire dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa mensolusikan dua perkara sekaligus gitu loh. Jadi seperti makan mie instan tadi, kalau pengen murah ya sedikit tidak sehat gitu loh. Tapi enak terwujudkan. Kalau kita makan mie itu saya senang sekali. Biasanya kalau zaman ngekos dulu sering sekali lah konsumsi mie itu karena enak sebenarnya. Saya senang gitu. Korbankan kesehatan. Tapi kan tidak langsung makan mie langsung kita mati kan, enggak. Seperti itu juga penggunaan anak panah yang kecil, anak panah mini baby arrow seperti ini. Seperti itu juga penggunaan anak panah menzil. Sekali tembak itu busur insya Allah tidak langsung crack, tidak langsung pecah. Tapi dia butuh akumulasi dari sekian kali penggunaan lah. Dan mungkin beberapa kali atau puluhan atau ratusan, kita nggak punya perhitungan pasti juga ya. Tapi secara teori itu memang merusak busur. Dan biasanya orang-orang melakukan itu karena memang untuk kompetisi, untuk lomba. Jadi perlombaannya seperti itu, kita tidak bisa punya solusi lain. Ya satu-satunya cara, busur sedikit dikorbankan seperti itu. Jadi kalau teman-teman cuma punya satu busur, dan itu pun belinya susah-susah, don't do that. Jangan gunakan anak panah yang kecil seperti ini. Nggak usah menzil-menzilan dulu. Gunakan saja anak panah yang beratnya sesuai dengan kapasitas busur sehingga tidak merusak busur. Seperti itu jawabannya kurang lebih teman-teman. Jadi perlu diulangi, memang penggunaan majra itu merusak busur. Penggunaan anak panah menzil itu juga merusak busur, sependek pengetahuan saya. Tapi itu untuk tujuan tertentu gitu loh, sehingga busur harus dikorbankan, sedikit dikorbankan. Karena tidak jarang juga ada yang busurnya langsung patah ketika menzil. Rilis, ketika dorongan, langsung pecah. Itu ada. Tapi tentu untuk mencapai tujuan memenangkan sebuah kompetisi, orang menciptakan busur-busur yang siap untuk itu gitu loh, siap untuk dihabiskan dayanya, siap untuk dihabiskan ketahanannya dan sebagainya. Oke, sekian dari saya tentang efek anak panah yang terlalu ringan di menzil dan majra.
Semoga bermanfaat. Bagi yang lebih paham boleh dikomentari di bawah. Sekian, assalamualaikum.